الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usul fiqh karya fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Baik. Kalau kita ditanya tentang itu, tarik kesimpulannya. Kita baca saja. Fa in qila ta'riful majazi la yasduqu 'alal majazi biziyadati wan nuqsan. Kalau ada yang berkata bahwa sebagaimana ta'rif pengertian tentang majaz yang telah berlalu, kalau kita lihat dia tidak cocok untuk digunakan atau mendefinisikan majaz dengan tambahan atau pengurangan. Kenapa? Li'annahu lam yasta'mil lafdha fi ghairi mawdi'ah atau fi ghairi mawdi'ihi. Karena kalau kita lihat majaz biziyadah dan majaz bin nuqsan sama sekali tidak merubah dari makna asal dari lafadznya. Fal jawab, maka jawabannya annahu minhu. Ay anna al-majazu biziyadah wal majazu bin nuqsan minhu, minal majaz. Dari sisi mana? Haitsu stu'mila nafyu mithlil mithli. Allahu akbar. Fi nafyil mithl. Karena untuk lafaz yang pertama kaf atau penafian untuk menafikan permisalan dari apa yang semisal dengan apa yang dimisalkan, itu digunakan untuk menafikan permisalan. Allahu akbar. Man, tidak ada lagi botol ya? Mana botol lagi? Tidak ada? Atau apalah sesuatu. Baik. Saya tidak. Apa itu saja, spidol. Dari sisi mana majaznya ayat yang pertama? Perhatikan ini. Ini yang ingin dipermisalkan. Ini yang ingin dipermisalkan. Ini yang semisal dengannya. Dan ini orang yang ketiga yang akan dijadikan bahan permisalan. Kalau kita mengatakan tidak ada yang semisal dengan botol ini misalnya, atau anggaplah ini fulan. Anggaplah ini fulan, Muhammad atau Zaid, Muhammad dan Amr. Zaid, Muhammad dan Amr. Kalau saya mengatakan antara Zaid dan Muhammad, apakah Zaid atau Muhammad sama dengan Zaid? Ini Zaid, ini Muhammad. Kalau saya mengatakan apakah Muhammad sama dengan Zaid? Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali yang sama dengan Zaid. Paham ini? Ini apa namanya? Nafyul mithl. Menafikan permisalan antara Muhammad dengan Zaid. Bentuk yang kedua, nafyu misli al-misl. Menafikan permisalan antara apa yang semisal dengan siapa yang dipermisalkan. Anda apa? Menafikan permisalan dengan apa yang semisal dengan siapa yang dipermisalkan. Kalau tadi penafian permisalannya hanya antara siapa yang ingin dipermisalkan dengan siapa yang menjadi permisalan dan siapa yang dipermisalkan. Paham ini? Tidak ada yang sama dengan Zaid. Berarti Muhammad sama tidak dengan Zaid? Tidak. Muhammad apa namanya? Permisalannya. Siapa yang dimisalkan? Zaid. Paham ini? Dua pelakunya. Tapi kalau untuk bentuk yang kedua harus ada 3 pelakunya. Karena bentuk yang kedua ini bukan penafian permisalan antara yang dimisalkan dengan siapa yang taib. Kalau yang ketiga, penafian permisalan dengan siapa yang semisal dengan siapa yang dipermisalkan. Berapa korbannya? 3. Kan tadi 2, yang pertama itu 2 begini.
Misalnya tadi Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Ghaffar. Ini Abu Syurai, ini Pak Didi. Kalau bentuk yang pertama, yang ingin saya permisalkan, siapa? Abu Syurai dengan Bapak Abdul Ghafur. Tapi saya mengatakan tidak ada yang sama tuanya dengan Bapak Abdul Ghafur. Apa yang saya nafikan? Permisalan antara siapa? Abu Syurai dan Abdul Ghafur, Pak Abdul Ghaffar. Ini permisalan antara apa yang dimisalkan dan ininya, siapa yang dimisalkan dengannya. Kalau yang ketiga ini, yang bentuk kedua, 3 korbannya. Karena yang saya mau misalkan ini bukan antara Abu Syurai dengan Pak Abdul Ghaffar, tapi orang lain lagi dengan Pak Abu Syurai. Naam, kita katakan Pak Abu Syurai sama tua dengan Pak Abdul Ghaffar. Tapi untuk Abu Syurai dengan yang lainnya, tidak ada lagi yang sama dengan Abu Syurai. Berarti bagaimana maknanya? Tidak ada yang sama dengan siapa yang sama dengan Pak Abdul Ghaffar. Ini namanya permisalan, ini yang dibilang. Yang bentuk pertama tadi, nafyul misil namanya. Kalau bentuk kedua namanya nafyu mislil misli. Pahami? Kalau bentuk yang pertama namanya nafyu al-misil. Menafikan permisalan saja. Berarti korbannya 2. Kalau yang bentuk yang kedua korbannya 3. Nafyu mislil misli. Menafikan permisalan dari siapa yang semisal. Paham ini lah? Ini berat sekali kata-katanya sebenarnya. Susah saya jelaskan. Hah? Sama. Jadi bisa kita katakan yang pertama itu nafyul misil, penafian kesamaan atau menafikan kesamaan. Kalau yang kedua nafyu mislil misl, menafikan kesamaan dari sesuatu yang sama. Pahamnya tak? Ah itu intinya. Sekarang laisa kamitslihi syai' pakai kaf. Kalau makna asalnya dia digunakan untuk apa? Nafyul misl atau nafyu mislu misli. Yang kedua tadi, nafyu misli al-misli. Tapi itu hakikatnya. Ternyata dalam ayat ini, dia datang bukan untuk nafyu mislil misli. Melainkan dia digunakan untuk nafyul mi. Sekarang dia berada di atas hakikatnya atau tidak? Tidak. Apa namanya lafaz kalau keluar dari hakikatnya? Majaz. Susah sekali jelaskan. Intinya tadi itu. Kaf datang seharusnya bermakna mithl, tapi keluar dari makna asalnya menjadi ziyadah. Itu saja. Ini susah sekali lafadznya. Ya, makanya kata beliau tadi, apa minta dia bilang itu? Kaf katanya, yang asalnya digunakan untuk menafikan persamaan antara dua hal yang sama, itu digunakan untuk langsung menafikan permisalan atau kesamaan. Pahamnya enggak? Jadi kaf yang harusnya digunakan untuk nafyu mislil misli, di sini pada ayat ini dia keluar dari asal penggunaannya. Yang tadinya harusnya dia digunakan untuk nafyu mislil misli, sekarang digunakan untuk nafyu al-misli. Paham gini? Sebenarnya ibaratnya ini yang berat. Ibaratnya yang berat. Baik, sampai saya lupa halaman berapa tadi. Mana itu? Allahu Akbar. Baik, paham ini? Iya. Iya, persamaan, kesamaan. Apalah bahasanya itu susah, itu tadi bentuknya. Jadi kalau nafyul misli, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu nafyul misli namanya. Kita menafikan permisalan antara Allah dengan yang selain Allah. Itu nafyu al-misli. Tapi kalau saya mengatakan, tidak ada yang serupa dengan siapa yang serupa dengan Allah. Ini namanya apa? Nafyu misli al-misli. Saya menafikan permisalan, tapi bukan antara Allah dengan yang lainnya secara langsung. Tapi dengan siapa lagi yang serupa dengan Allah. Paham ini? Jadi menafikan permisalan dengan dua sesuatu yang semisal.
Paham itu? Ya, pahami sendiri dengan isi kepalanya itu. Mungkin antum lebih pintar dan bisa memahami itu lebih dalam lagi. Kalau saya sampai di situ saja saya bisa pahami. Tapi intinya prakteknya paham gitu? Paham ji? Baik. Satu lagi, misalnya Reski, Ramadan sama Abu Zakaria. Anggaplah Reski ini yang paling ganteng. Ya. Siapa mau jadi terakhir? Ramadan, sabar di Ramadan. Dia bilang tidak ada yang sama gantengnya Reski. Ini apa namanya? Nafyul mithil. Tapi tiba-tiba ada orang bilang, ada yang sama dengan Reski. Abu Zakaria tahu gambar tonji. Tapi tiba-tiba Ramadan bilang, kalau begitu saya bilang, nah, memang Abu Zakaria sama gantengnya dengan Reski. Tapi Abu Zakaria ini tidak ada lagi yang sama dengan dia. Ini apa namanya? Nafyu mislil misli. Bukan lagi Reski yang saya bandingkan. Tapi yang saya bandingkan siapa yang sama dengan gitu? Abu Zakaria, iya. Kita yang paling ganteng kedua. Tidak nalambonya ke Ramadan. Baik. Paham gitu? Ini hati-hati kalau tidak paham. Karena ini sebenarnya ayat ini asalnya dipakai dalam bab akidah. Khususnya pada asma wa sifat. Kalau kita salah menerjemahkannya, salah penerapannya, sesat dan menyesatkan. Iya. Paham itu? Baik. Semoga Allah hafizahullah ta'ala. Majazun bin naql. Sekarang kita masuk ke dalam jenis majaz kalimah yang ketiga. Ada majaz dengan naql. Majaz dengan naql. Atau biasa juga disebut dengan al-majaz al-mujawarah atau al-mujawirah. Belum selesai jawabannya. Taib. Allahu Akbar. Ini gara-gara mislu mislil misli. Kemudian yang kedua kata beliau, kenapa majaz ziyadah atau nuqsan dikatakan anwa dari anwa majaz? Untuk yang pertama tadi ziyadah sudah dijawab kan? Yang kedua untuk nuqsan, kata beliau wa su'alul qaryati fi su'ali ahliha. Untuk ayat yang kedua, was'alil qaryah, asal maknanya apa? Was'al ahlil qaryah. Maka kata beliau su'alul qaryah pada ayat was'alil qaryah itu asal peletakannya. Hanya saja makna yang diinginkan bukan itu, melainkan dia digunakan untuk apa? Su'ali ahliha, untuk bertanya kepada penduduknya. Berarti keluar tidak dari asalnya? Keluar. Lafaz yang keluar dari asal peletakannya apa namanya? Majaz. Qala al-balaghiyun. Orang-orang ahli balaghah mengatakan, innahu majazun min haitsu innal kalimata nuqilat an i'rabiha al-asli ila naw'in akhar min al-i'rab. Kata beliau, dan ini termasuk dari apa? Dari majaz. Maksudnya innahu mana? Kembali ke majazun biziyadah dengan nuqsan. Apa kira-kira kembalinya? Itu. Innahu, keduanya itu majazun. Dia majaz. Min haits, dari sisi innal kalimata, kata pada lafaz tersebut nukilat an i'rabiha, itu dipindahkan, dirobah dari i'rabnya. Nah, i'rab ini kita bisa katakan susunan katanya atau tatanan bahasanya yang asli kepada tatanan bahasa yang lainnya. Baik. Kepada tatanan bahasa yang lainnya. Yang ketiga majazun bin naql. Ada majaz yang terjadi dengan adanya perpindahan. Akan datang apa yang dimaksud dengan perpindahan di sini. Qala ulama, disebutkan oleh para ulama, wa yusamma al-majaz al-mujawarah atau al-mujawirah. Sama. Dan kata para ulama, bentuknya huwa antunqal au ayyunqalul lafdhu mim ma'nahu lugawi ila ma'nan akhar. Nah, ini dia. Itu mengubah makna dari suatu lafaz yang lugawi kepada makna yang lain. Ini taklik saya sebutkan ya, tidak ada di buku. Karena tadi saya lihat semua buku. Ini tidak ada, saya sebutkan.
Kata para ulama ini juga dinamakan, atau nanti kalau ada faedah saya sebutkan faedah supaya bisa terbedakan dengan antum. Nah, jangan sampai saya sebut antum bilang sakot. Bagaimana tidak sakot? Tidak ada memang. Kata para ulama, wa yusamma al-majaza al-mujawara atau al-mujawirah. Bentuknya huwa ayyunqalul lafdhu atau ayyunqala al-lafdhu min ma'nahu al-lughawi ila ma'nan akhar. Bentuknya itu memindahkan atau mengubah makna dari suatu lafaz dari makna lugawinya kepada makna yang lain. Wa mithaluhu, dan contohnya qala hafizahullah, wa mithaluhu kalimatul ghaib, contohnya kata atau lafaz ghaib, fa huwa fi asli al-wad'i ismun lil makani al-mutmain min al-ard. Ghaib itu asal peletakannya secara bahasa dia nama untuk tempat yang mutmain, tempat yang tenang, atau di definisi yang lainnya secara bahasa juga dia makanun munkhafid. Qila huwal makan al munkhafid. Dia tempat yang itu tadi cekung, yang rendah, yang turun dari bumi. Tuqda fihi al hajah talaban lis-sitr. Yang dimana tempat yang mutmain tadi ini, ghaib ini, tempat yang munkhafid tadi, asal peletakannya digunakan untuk buang hajat, a'azanillahu wa iyyakum. Kenapa? Talaban lis-sitr. Itu untuk menutup aurat. Summa nukila, kemudian makna ini atau makna dari lafaz ini nukil, dipindahkan atau dirubah menjadi makna lain. Wasara yutlaqu alal fadlatil atau kharijati minal insan. Maknanya dirubah menjadi makna atau menjelaskan sesuatu al-fadlah. Al-fadlah itu kelebihan. Yang kharijah, yang keluar minal insan, dari manusia. Apa itu? Ya, kuningan. Kuningan ya. Kotoran lah bahasa yang paling halusnya itu kayaknya. Di dalam yang baik, azanillahu wa iyyakum. Jadi tadinya ghaib itu apa namanya? Makan munkhafid atau makan mutmain, tempat yang tenang dan cekung dari bumi. Asalnya ghaib ini tempat yang digunakan untuk buang air. Berarti apa? Atau bukan WC ya, kloset. Kloset ya orang bilang. Itu asalnya. Nah, tapi makna asal ini atau lafaz ini maknanya itu telah dipalingkan dari makna asalnya. Sekarang digunakan untuk apa? Menyebutkan sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu tadi kuningan itu. Maka kata beliau, fal alaqatu al mujawarah. Apa keterikatannya kalau begitu? Apa kesamaannya? Kata beliau al mujawarah, karena dia bertetangga. Paham ini? Dekat gitu antara kuningan dengan tempatnya. Li'annaha tajawarul makan al mutmain ghaliban. Karena namanya orang yang buang air itu, ya pasti selalu dia tembak ke tempat itu tadi. Ghaib itu. Paham ini? Kan tidak mungkin antum tembak ke kiri kanannya. Pasti antum tembak pas di tempatnya. Karena dia berdekatan antara apa yang keluar dengan tempat keluarnya, maka dinamakan dengan nama yang sah. Paham ini? Paham ya? Anda usah saya jelaskan. Ini agak lain saya rasa kalau saya jelaskan. Kemudian yang keempat, majazun bil isti'arah. Ada majaz yang terjadi dengan isti'arah. Akan datang penjelasannya. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, jidaran yuridu ayyanqad. Dan tembok yang ingin, perhatikan kata yurid, ingin jatuh atau roboh. Karena ingin nanti ini yurid, ini syahidnya. Kata beliau, haitsu syabbaha maila al-jidar ila sukut bi iradati sukuti allati hiya min sifatil hayy. Ringkasnya kita katakan ayat ini terdapat dalamnya majaz. Kenapa? Karena mengumpamakan atau memisalkan antara mailal jidar ila sukut, miringnya
atau mengarahnya tembok itu kepada jatuh. Pahami? Dia mempermisalkan tembok yang sudah mau jatuh itu dengan apa? Iradatus sukut. Keinginan dia untuk jatuh. Jadi dia mentakbir tembok ini yang sudah mau jatuh, sudah miring, sudah mau jatuh. Dia mengatakan tembok itu ingin. Dia mentakbirnya dengan kata iradah. Ada keinginan untuk jatuh. Pahamin? Jadi yang dia mau jelaskan, tembok yang sedang miring ini yang sudah mau jatuh, dengan menyebutkan tembok ini sedang ingin jatuh. Paham gini? Ada kata iradah di situ. Di mana iradah ini, keinginan ini, apakah sifat dari tembok? Bukan, karena dia jamadat. Sedangkan iradah ini adalah sifat dari apa? Hai, makhluk hidup. Kata beliau, maka, tunggu ya, sebelum kita baca, maka sifat iradah yang tadinya digunakan untuk al-hayy, makhluk hidup, sekarang digunakan untuk menjelaskan sifat apa? Jamadat atau makhluk yang mati. Sekarang pengitlakan lafaz iradah ini apakah di atas asalnya? Tidak. Maka dikatakan majaz. Kata beliau bijami'il qurbi minal fi'li fi kullin. Kenapa bisa dikeluarkan atau digunakan lafaz iradah yang harusnya untuk hayy, makhluk hidup, kepada al-jamadat, makhluk mati? Kata beliau bijami'il qurbi minal fi'li fi kullin. Karena dekatnya perbuatannya antara keduanya. Ya, karena makhluk hidup dengan makhluk mati, ya kalau dia jatuh, ya sama-sama modelnya. Dia mau jatuh. Sama modelnya. Paham ini? Nah, maka kata beliau, "Tsumma stu'ira al-lafdud dal 'alal musybih bihi atau al-musyabbah bihi lil musyabbih." Maka lafaz yang tadinya digunakan untuk al-musyabbah bihi yang diperumpamakan dengannya, sekarang ustu'ira, dipinjamkan untuk si musyabbih yang dipermisalkan. Nah, sekarang ada al-hayy dan ada al-jamad. Ada al-hayy dan ada al-jamad. Al-hayy makhluk hidup, jamad makhluk mati. Tadi contoh jamad, jidaran yuridu an yanqad. Sekarang kata yurid, ini harusnya sifat untuk siapa? Al-hayy. Sifat untuk al-hayy. Tapi sekarang dia digunakan untuk jamadat. Yurid atau iroda yang tadinya seharusnya dipakai untuk hayy, tapi dipindahkan kepada jamadat, apa namanya? Majaz. Apa yang mengharuskan dia seperti itu? Adanya qurb, kedekatan dalam perbuatannya. Paham ini? Sebagaimana tembok kalau mau jatuh, itu sama dengan kalau orang mau jatuh. Karena mirip, maka digunakanlah lafaz ini yang harusnya di sini menjadi majaznya. Paham ini? Lafaz irada tadi asalnya untuk siapa? Al-hayy. Karena dia digunakan bukan di atas asalnya, dipindahkan kepada majaznya, maka perpindahan ini namanya isti'ar. Dari kata ista'ara yasta'iru, meminjamkan atau dipinjamkan. Pahamin? Nah, ini dia. Jadi lafaz iradah di situ yang tadinya untuk hayy dipinjamkan kepada al-jamad. Terakhir Pak, ini intinya ternyata. Sedangkan al-jamad itu apa namanya tadi?
al-musyabbah atau al-musyabbih. Adapun al-hayy al-musyabbih bihi atau al-musyabbah bihi. Ini yang menyerupai dan ini yang diserupakan dengannya. Paham ini? Jadi lafaz yang tadinya digunakan untuk menjelaskan al-musyabbah bihi, al-hayy, itu isti'arah, dipinjamkan kepada siapa? Al-jamad, yang dimana al-jamad ini dialah musyabbah. Ini kan dibilang saya, ini perbuatannya. Saya dari sisi maksudnya apakah pendidikan dari sama-sama jatuh? Nah itu tadi. Sama perbuatannya tuh, mirip ji. Karena kalau tembok dia mau jatuh, ya sama dengan orang kalau dia mau jatuh. Iya kan? Tidak langsung jatuh begitu. Mirip perbuatannya. Makanya dipinjamkan lafaz itu tadi. Kan kalau tembok itu miring, orang kalau sudah miring, apa dia bilang orang? Wih, mau jatuh itu. Begitu pula tembok kalau sudah miring. Tidak mungkin dia bilang, wih mau lurus itu. Ya pasti orang bilang mau jatuh. Karena mirip, maka dipinjamkan tadi lafaz irodah. Paham ini? Yang seharusnya dia untuk hayy, digunakan untuk jamadat. Ini pembahasan yang paling luas memang dalam ilmu usul fikih. Salah satunya. Masalahnya, luas seperti ini, akhirnya apa? Para ulama berselisih. Para ulama berselisih. Dan diantara yang paling masyhur dirojihkan adalah tidak adanya majaz. Lamanya kita bahas begini, ujung-ujungnya tidak ada majaz. Yang ada itu hakikat yang dibagi menjadi 3. Imma lugawiyah, imma syariah atau urfiyah. Paham jadi itu? Paham jadi? Kata beliau, "Tsumma ishtuqqa minhu yuridu bima'na yamil." Sekarang lafaz yuridu pada yuridu ayyang qadda itu dimushtaq. Maknanya asalnya apa? Yamil. Dia condong kepada jatuh. Ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah. Dia diambil dari makna itu dari sisi isti'arah. At-tasrihiyah at-tabaiyah akan datang penjelasannya. Baik. Terakhir kita baca. Wa dhahiru ibarati qala asy-syarih hafizahullah. Wa dhahiru ibaratil musannif rahimahullah ta'ala fi qawlihi aw naqlin tawahhama aw tuwhima anna naqla qismun minal majazi wa muqabilun lil aqsami al ukhra wa laysa kadzalik. Kalau kita melihat definisi atau penjelasan dari muallif bahwasanya majaz imma ayyakuna biziyadah aw nuqsan aw naqlin aw isti'arah. Kata beliau, disangka bahwasanya nakal ini adalah qism minal majaz wa muqabil lil aqsamil ukhra. Dia adalah jenis tersendiri dari majaz. Jenis tersendiri dari majaz yang bertolak belakang dengan jenis-jenis majaz yang lainnya. Walaysa kadzalika, dan hakikatnya bukan seperti itu. Fa innan naqla ya'ummu jami'a anwa'il majaz bil kalimah. Karena sesungguhnya an-naql itu tadi itu mencakup semua jenis majaz bil kalimah. Apa tadi majaz bin naql? Majaz yang terjadi dengan memindahkan makna suatu lafaz dari lugawi menjadi makna yang lain. Ini mencakup semua majaz. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat majaz bil ziyadah, majaz bin nuqsan, majaz bil isti'arah, semua itu berubah maknanya dari makna asalnya menjadi makna lainnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, kama taqaddama fi ta'rifihi, sebagaimana yang telah berlalu pada ta'rifnya atau definisinya. Illa anna yuradu au illa an. Apa ini? Sakot. Saya baca saja. Illa ayyurada bihi naqlu ahli al-urfi al-am al-lafz min ma'nahu lughawi ila ma yata'arafuhu an-nas kama taqaddam. Kecuali kalau memang yang diinginkan dengan naql adalah naql perubahan makna ahlul urf
secara umum terhadap suatu lafaz dari maknanya lugawi kepada makna yang mereka inginkan. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Berarti dia masuk ke dalam pembahasan hakikat urfiyah, khas, khasah. Paham ini? Taib. Kama taqaddam sebagaimana yang telah berlalu. Wa hadha muhmalun bihaitsu wa hadha ada ini. Ada. Ini apa anunya ini? Ada tanda bacanya di antum situ? Enggak ada? Enggak ada. Oh ya, hadza. Sini sama dengan apa yang telah berlalu. Hadza, demikianlah pembahasan tentang majaz. Wa mahallu bahthil haqiqati wal majazi kutubul balaghah ay ilmul bayan wal usuliyun yadhkuruna dhalika lianna al bahtha fi dalalatil alfaz min ahammi mawdu'ati ilmi al usul. Hadza, demikianlah pembahasan tentang hakikat dan majaz. Wa mahallu bahthi, dan sebenarnya tempat untuk lebih merinci pembahasan hakikat dan majaz adalah kitab-kitab balaghah atau biasa disebut dengan kitab atau ilmu bayan. Adapun orang-orang ahli usul, mereka menyebutkan hal tersebut dalam ilmu usul fikih. Kenapa? Karena pembahasan tentang penunjukan lafaz yang masuk di dalamnya hakikat dan majaz termasuk ahammi maudu'ati ilmi usulul fikih, termasuk dalam pembahasan yang paling pentingnya dalam ilmu usulul fikih. Wa dalalatul alfaz alal ma'na qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan. Dan bersamaan dengan itu, dalalatul alfaz, penunjukan lafaz yang tadi termasuk dari pembahasan paling penting usul fikih, itu tidak lepas dari apa? Hakikat dan majaz. Itulah kenapa dia masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih. Fahtija ila ma'rifati dzalika. Maka kalau begitu kita sangat perlu kepada mengetahui hal tersebut. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini kesimpulan saja dari bab hakikat dan majaz tentang perselisihan para ulama tentang terhadap menetapkannya atau menafikannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.